Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok yang beranggotakan Andi, Ali, dan Robi, akan mempresentasikan tugas besar dari pengantar deep learning. Kami mengambil tema image menggunakan algoritma CNN. Topik yang kami ambil tentang klasifikasi gambar permainan gunting kertas batu. Yang pertama akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Robi. Untuk langkah pertama, kami mengimport dahulu semua library yang dibutuhkan dengan cara kami mengimport Panda sebagai PD, import NumPy sebagai NP. Umumnya ini untuk membantu dalam urusan list. Lalu kami juga mengimport modul-modul scikit. Nah, scikit ini memiliki banyak modul-modulnya. Nah, setelah mengimport library, kita bisa mengakses dataset. Nah, karena kami di sini belum mempunyai dataset, maka kami di sini mengambil atau mengunduh dataset dari link di Coding Academy dengan perintah seperti berikut. Dan yang di bawah ini adalah link di mana dataset kita ambil. Nah, apabila dataset sudah berhasil terdownload, maka langkah selanjutnya kami mengekstrak file zip. Nah, dengan cara kami mengimport terlebih dahulu modul OS, yaitu agar bisa mengakses folder data. Lalu kami juga mengimport modul zip file untuk membaca file zip. Nah, setelah itu kami mendefinisikan file zip yang akan diekstrak. Nah, setelah didefinisikan, lalu kami mulai mengekstraknya dengan perintah seperti berikut. Nah, setelah file tersebut sudah berhasil diekstrak, lalu kami ingin menempatkan si hasil file zip tersebut, hasil ekstrakan file zip tersebut disimpan di dalam folder konten. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya, bisa menghentikan fungsi zip-nya dengan perintah seperti berikut. Nah, langkah selanjutnya, kami menyiapkan file untuk data gambar gunting batu kertas. Nah, langkah pertama seperti biasa, kami mengimport dulu modul OS agar dapat mengakses folder datanya. Lalu langkah selanjutnya, kami mendefinisikan folder training untuk gambar gunting, mendefinisikan folder training untuk gambar batu, lalu kami juga mendefinisikan folder training untuk gambar kertas. Nah, di sini kami ingin menampilkan jumlah gambar yang berada di dalam folder gunting, batu, dan kertas dengan perintah print. Lalu di sini juga kami mendaftarkan file di dalam folder gunting. Ya. Lalu kami juga di sini mendaftarkan file yang di dalam folder batu. Lalu kami juga di sini mendaftarkan file di dalam folder kertas. Nah, lalu kami ingin menampilkan ketiganya, yaitu menampilkan nama 5 file pertama di dalam folder gunting, batu, dan kertas. Nah, setelah di-run, maka akan muncul hasilnya seperti berikut. Nah, di dalam jumlah folder gunting yaitu ada sekitar 750. Nah, sedangkan untuk di dalam jumlah total gambar di folder batu yaitu ada 726. Nah, untuk jumlah total gambar pada folder kertas itu ada 712. Nah, lalu di sini kami juga menampilkan nama 5 file pertama pada
folder gunting, batu, dan kertas. Nah, setelah berhasil, maka langkah selanjutnya kita menampilkan gambar gunting batu kertas dalam satu tampilan. Nah, untuk langkah pertama, kita seperti biasa kita mengimport modul matplotlib dengan perintah seperti berikut. Nah, lalu di sini juga kami ingin menampilkan jumlah baris tampilan gambar. Lalu kami juga di sini ingin menampilkan jumlah kolom tampilan gambar. Nah, di sini adalah indeks awal untuk iterasi gambar. Nah, ini adalah untuk mengatur gambar output matplotlib. Dan ukurannya di sini kami 4x6 gambar. Nah, lalu di sini kami jadi si indeks itu bertambah 4 setiap barisnya. Lalu di sini juga kami menampilkan gambar gunting, menampilkan gambar batu, menampilkan gambar kertas. Dan ini adalah untuk mengatur subplot, indeks subplot dimulai dari 1. Nah, dan ini tidak menampilkan grade line-nya, alias di-off-kan. Maka setelah di-run hasilnya seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Ali. Untuk selanjutnya mengimpor modul yang digunakan. Nah, yang pertama kita mengimpor modul TensorFlow. Di sini impor TensorFlow STF alias TF. Lalu mengimpor modul Keras. Lalu mengimpor Keras preprocessing untuk gambar, import image, dan juga image generator. Nah, selanjutnya melakukan augmentasi pemisahan data menjadi training dan validasi. Nah, di sini kita menyiapkan foldernya itu namanya di dalam RPS CV image, di dalam rock paper scissors, di dalam konten. Lalu image generatornya lalu menormalisasi data. Nah, selanjutnya menerapkan skenario. Nah, di sini skenario untuk rotasinya dirotasi sehingga 40 derajat. Lalu skenario untuk pelebarannya 0,2 hingga 0,2 dari ukuran aslinya. Lalu skenario peninggian gambar hingga 0,2 sebanyak 0,2 dari ukuran yang aslinya. Selanjutnya juga pemangkasan gambar sebanyak 0,2 dari ukuran aslinya. Lalu zoom gambar sehingga sebesar 0,2 dari ukuran aslinya. Lalu menerapkan skenario putar balik gambar secara horizontal flip through. Lalu mengisi pixel yang kosong dengan nilai pixel terdekat. Nah, setelah itu memecah data menjadi data training dan data validasi. Nah, di sini validation splitnya 0,2 yang artinya 20% untuk data validasi dan sisanya 0,8 atau 80% untuk data training. Nah, selanjutnya dilakukan pembelahan data menggunakan image data generator berdasarkan folder. Di sini generator data training, lalu folder targetnya untuk digenerasi
basis dir. Target size yaitu untuk mengubah resolusi seluruh gambar menjadi 150 dikali 150 pixel. Kelas mode-nya untuk data kategori untuk kategorikal klasifikasi multivariable. Subsetnya training. Nah, setelah itu dilakukan step yang sama untuk validasi generatornya. Validasi generator. Folder target untuk digenerasinya basis dir, lalu target size-nya diubah menjadi 150 kali 150 pixel. Kelas mode-nya sama, kategorikal, shuffle-nya true, subsetnya validation. Karena ini untuk data validasi generator. Nah, setelah di run akan muncul font 1751 image di dalam 3 kelas dan juga 437 image dalam 3 kelas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi. Baik, terima kasih banyak kali. Kemudian akan saya lanjutkan ke bagian membangun model jaringan saraf tiruan. Nah, model yang digunakan adalah model sekuensial. Di sini ada codingan yang bertuliskan model sama dengan tf.keras.models.sekuensial, yaitu untuk codingan tersebut untuk membentuk model sekuensial. Nah, bentuk input adalah gambar dengan ukuran 150 kali 150 dengan 3 byte warna dan juga layer konvolusi pertama. Nah, itu untuk penjelasan mengapa tf.keras.layer.convolution 2 dimensi yang ada di sini. Nah, kemudian kita bisa lihat di bawahnya itu sebagai layer konvolusi kedua, yang di bawahnya juga sebagai layer konvolusi ketiga, dan kemudian ini adalah untuk layar input deep learning neural network. Nah, di sini ada hidden layer pertama dengan 512 neuron, dan kemudian sama. Untuk yang di sini itu 128 neuron, yang bawahnya itu 512 neuron dengan ini adalah untuk layer output. Nah, kemudian akan di-run dengan model.summary, itu modelnya sekuensial 2. Nah, kemudian hasil dari run tersebut adalah sebagai berikut. Nah, total paramnya 1,265,795 dengan trainable paramnya 1,265,795 dengan non-trainable paramsnya 0. Kemudian melakukan kompilasi model. Nah, model.compile loss categorical concentropy itu untuk loss functionnya yang digunakan untuk klarifikasi kategori lebih dari 2. Kemudian fungsi optimizernya dan juga menampilkan akurasi model training untuk matriks sama dengan akurasi. Nah, tahap selanjutnya adalah melatih model jaringan saraf tiruan. Di sini history sama dengan model.fit itu untuk data training hasil generasi, kemudian step per epoch-nya 4, yaitu jumlah batch yang akan dieksekusi pada setiap epoch-nya. Kemudian epoch-nya sama dengan 25, yaitu jumlah perulangan komputasi. Validation data sama dengan validation generator, yaitu untuk menampilkan akurasi pengujian data validasi. Step validasinya itu 4. Kemudian jumlah batch yang akan dieksekusi pada setiap epoch-nya yaitu 2. Nah, kemudian akan muncul hasil seperti yang ada di bawah. Dari epoch 1/25 sampai epoch 25/25. Nah, tahap selanjutnya ada plotting akurasi training dan validasi.
di sini melihat pergerakan besaran nilai akurasi training dan validasi. Nah, hal yang pertama yang akan dilakukan adalah import matplotlib sebagai PLT. Kemudian memasukkan memasukkan nilai akurasi training, validasi, loss training, dan juga loss validasi. Nah, epoch range len ACC itu sebagai jumlah epoch. Kemudian di sini plt.plot yang epoch ACCR sama dengan ACCR label sama dengan akurasi training untuk plot nilai akurasi training, kemudian yang bawahnya sebagai akurasi validasi, dan titelnya itu akurasi training dan validasi. Untuk plt.legend untuk menamai gambar, plt.figure untuk menampilkan legenda, dan plt.show itu untuk menampilkan semuanya. Nah, kemudian terbentuklah sebuah diagram yang menunjukkan hasil dari gambar-gambar yang tulisan-tulisan yang ada di atas. Nah, kemudian kita akan mencoba dengan uji coba model klasifikasi gambar tangan gunting, tangan batu, dan juga tangan kertas. Nah, melakukan simulasi klasifikasi, mengunggah gambar, dan model menentukan apakah gambar tersebut merupakan gambar tangan yang membentuk gunting, batu, ataupun kertas. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah mengimport NumPy, kemudian mengimport file, dan juga mengimport modul keras preprocessing untuk gambar. Nah, kemudian kita mengunggah gambar yang akan dikenali model, kemudian mengubah ukuran gambar menjadi 150 x 150 pixel, kemudian menampilkan gambar yang diunggah. Nah, setelah itu, jika gambar tangan membentuk kertas, tampilan tulisan kertas. Jika gambar tangan membentuk kertas, maka tampilkan tulisan kertas. Nah, jika batu, tampilkan tulisan batu, dan jika gunting, akan menunjukkan bentuk gunting. Jika gambar yang diunggah selain gambar yang diinginkan, itu akan di-print tidak diketahui. Seperti contoh di bawah. Tangan ini menunjukkan bentuk kertas. Nah, selanjutnya akan kita lakukan program klasifikasi gambar dengan kriteria henti atau callback. Nah, di sini codingannya sama seperti yang di atas, yaitu kita akan membuat codingan agar ketika proses itu sudah berhenti, sudah complete 90%, dia akan mengeluarkan tulisan pelatihan berhenti, akurasi model sudah lebih dari 90%. Nah, kemudian kita akan membangun model seperti halnya yang tadi, membentuk model sekuensial. Bentuk input ada gambar dengan ukuran 150 x 150 dengan 3 byte warna, layar konvolusi dengan 3 byte warna. Kemudian ini ada layar konvolusi pertama, layar konvolusi kedua, layar konvolusi ketiga, dan kemudian di sini ada layar output. Pada akhirnya untuk menampilkan summary model. Nah, kemudian mengkompilasi model itu sama juga seperti yang sebelumnya. Di sini loss function yang digunakan untuk klasifikasi kategori lebih dari 2, fungsi optimizer menampilkan akurasi model training. Seperti itu. Nah, kemudian melatih model itu sama seperti yang tadi. Model fit ini history sama dengan model.fit, train generator untuk data training hasil generasi, kemudian jumlah batch yang akan dieksekusi pada setiap epoch-nya itu 16, kemudian jumlah perulangan komputasinya itu 100, validation generator itu untuk menampilkan akurasi pengujian data validasi, dan kemudian jumlah batch yang akan dieksekusi pada setiap epoch yaitu 4. Selanjutnya ada plot akurasi training dan validasi. Sama juga seperti yang sebelumnya, kita akan mengimport
matplotlib.pyplot sebagai PLT. Nah, di sana akan di sini ada ACC sama dengan history akurasi, ini sebagai nilai akurasi training, sebagai nilai akurasi validasi itu yang bawahnya juga sebagai nilai loss training, dan yang terakhir adalah sebagai nilai loss validasi. Nah, epoch rangeline ini untuk jumlah epoch, kemudian plt.plot yang ujungnya training akurasi, ini sebagai plot nilai akurasi training, yang ujungnya validasi akurasi, ini untuk plot nilai akurasi validasi. Nanti dengan titel training and validation akurasi. Legend ini untuk menampilkan legenda, figure, dan show-nya juga untuk menampilkan tulisan-tulisan yang di atas sebagai gambar. Nah, kemudian kita akan run dari pertama, model sequential 1, layarnya dengan parameter sebagai berikut. Nah, di sini epoch-nya itu 1:100. Nah, dan berhenti di 29/100 karena pelatihannya berhenti karena akurasi modelnya sudah lebih dari 90%, sehingga keluar diagram garis di sini. Oke, sekian dari saya, mungkin akan dilanjut oleh Ali. Ya, terima kasih Andi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami tentang tugas besar pengantar deep learning yang hasilnya pelatihan berhenti di akurasi model sudah lebih dari 90%. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.